Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisa Nur Fauziah. Saya dari kelas A1 2020 dengan NIM 202200082. Saat ini saya akan memaparkan proposal saya mengenai seblak dengan dipadupadankan dengan Korean food. Sebelum saya memaparkan proposal yang saya buat, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk menonton video presentasi proposal yang saya buat. Kemudian, izinkan saya untuk memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan proposal yang saya buat. Saat ini, di Indonesia, banyak sekali pengangguran-pengangguran, terutama anak-anak muda yang justru lulusan dari universitas-universitas ternama yang tidak memiliki pekerjaan atau bisa kita sebut jobless. Muda-mudi yang jobless atau job seeker ini tentu sudah berusaha untuk mencari pekerjaan ke sana kemari. Mereka juga benar-benar mencoba menyimpan CV dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Tetapi memang karena banyaknya persaingan, tidak banyak orang yang akhirnya bisa bekerja di suatu perusahaan. Hal ini tentunya terjadi karena banyaknya sumber daya manusia di Indonesia. Karena ada beberapa keluarga yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan KB atau keluarga berencana. Tentu, kemiskinan struktural juga menjadi sebab mengapa banyaknya job seeker di Indonesia dan mengapa banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Para pengangguran ini bukan dari kalangan-kalangan orang-orang yang tidak berpendidikan, tetapi bahkan orang-orang pengangguran ini, sebagian dari mereka adalah lulusan universitas yang bahkan ternama. Hal ini bisa menjadi rujukan bahwa mencari pekerjaan di Indonesia itu memang sangatlah sulit. Tentu, kita tidak bisa selalu menyalahkan pemerintah, karena tentu pemerintah juga sudah banyak memberi peluang kepada anak-anak muda untuk dapat mencari pekerjaan dan juga meluangkan beberapa pekerjaan seperti BUMN dan lainnya. Apalagi semenjak dilanda pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Indonesia dan bahkan di dunia ini. Tentu, adanya COVID-19 juga berpengaruh pada banyaknya jumlah orang-orang yang menjadi pengangguran, karena ada sebagian perusahaan yang melakukan PHK terhadap beberapa karyawannya, yang menyebabkan beberapa karyawannya akhirnya menjadi pengangguran dan menjadi job seeker. Kita sebagai penduduk Indonesia tentu harus berpikir kreatif. Kita harus memutar otak bagaimana agar kita dapat penghasilan. Tentu kita harus tetap berusaha untuk mencari pekerjaan, tapi bukan tidak mungkin kita sendirilah yang menciptakan peluang pekerjaan tersebut. Selain dari diri kita mendapatkan penghasilan, tentu kita juga akan menguntungkan orang-orang banyak dengan membuka lapangan pekerjaan. Seperti yang saat ini saya lakukan, yaitu saya ingin mencoba membuka UMKM, yaitu makanan khas Bandung yang merupakan seblak, yang saya padupadankan dengan Korean food seperti saus gochujang, tteokbokki, dan juga odeng. Tentu sangat banyak orang-orang yang memiliki ide yang sama dengan saya, karena kita semua tahu banyak sekali kedai-kedai seblak yang berjamur di sekitar lingkungan kita. Karena saat ini penggemar seblak itu banyak sekali, dari muda-mudi, bahkan dari orang-orang yang sudah lanjut usia. Perempuan maupun laki-laki semua suka dan gemar untuk memakan seblak. Tentunya seblak yang saya tawarkan ini bukan seblak yang seperti pada umumnya, tetapi seblak yang unik karena dipadu-padankan atau dikolaborasikan dengan Korean food, yang tentu akan menjadi hal baru dan orang-orang tentu akan penasaran dengan menu seblak yang saya tawarkan.
Mengapa saya mengkolaborasikan seblak dengan Korean food? Karena kita semua tahu muda-mudi saat ini sedang tertarik dengan hal-hal yang berbau Korea, terutama dengan Korean food. Orang-orang saat ini membeli produk-produk seperti samyang, tteokbokki, odeng, dan yang lainnya yang merupakan produk-produk Korean food. Maka dari itu, saya tidak ingin melewatkan momen tersebut dan hendak memanfaatkan momen tersebut dengan memadupadankan makanan khas Indonesia dengan Korean food. Tujuan dibuatnya proposal ini tentu tidak lain adalah untuk memperkenalkan produk yang akan saya buat dan untuk menarik minat investor untuk dapat membiayai dan mendanai produk yang akan saya buat. Jumlah dana yang dibutuhkan oleh saya untuk membuka kedai seblak Korean food ini adalah sebesar 3 juta rupiah yang nantinya akan saya alokasikan untuk menyewa tempat, membeli bahan baku, dan membeli peralatan yang akan saya butuhkan. Tentu, sebelum saya memiliki ide untuk membuat kedai seblak ini, sebelumnya saya telah mengobservasi kepada kedai-kedai seblak yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Saya telah mewawancara beberapa pedagang seblak dan menanyakan kepada mereka bagaimana keuntungan dan kerugiannya, bagaimana mereka merintis usahanya, dan bagaimana mereka mempromosikan usahanya. Hal itu saya lakukan untuk dapat merintis usaha saya dengan sungguh-sungguh dan dengan matang. Karena persiapan yang matang tentu akan membuahkan hasil yang baik juga. Dan kemudian saya nantinya akan mempromosikan produk saya lewat sosial media yang ada seperti Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan yang lainnya. Kemudian untuk satu porsi dari seblak yang akan saya buat nantinya itu akan berkisar di antara 15.000 sampai 20.000 rupiah. Tentu harga ini juga sangat bersaing di pasaran karena seperti yang tadi saya katakan bahwa saya telah melaksanakan survei yang memengaruhi saya untuk dapat menentukan harga satu porsinya. Untuk rencana keuangan yang akan saya lakukan itu adalah mengelompokkan beberapa biaya-biaya. Yang pertama yaitu adalah modal awal yang nantinya saya akan pakai untuk menyewa tempat, membeli bahan baku, dan juga membeli peralatan yang nantinya akan saya butuhkan. Seperti yang saya ucapkan di awal, untuk modal awal yang saya butuhkan adalah sekitar 3 juta rupiah. Kemudian untuk rincian-rincian yang lainnya itu adalah untuk biaya variabel dan juga untuk biaya-biaya lainnya yang tidak terduga. Untuk perencanaan pelaksanaan, yang pertama, di minggu pertama, saya akan membeli alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, di minggu selanjutnya, saya akan menyewa tempat produksi, kemudian saya akan mengevaluasi hasil produksi, dan yang terakhir saya akan mempresentasikan hasil produksi saya kepada investor. Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang tadi saya telah lakukan, saya harap Bapak Ibu investor dapat melihat peluang dari usaha yang akan saya geluti. Dan semoga Bapak Ibu investor dapat mendukung saya untuk dapat menciptakan UMKM yang nantinya akan menciptakan lapangan kerja untuk para muda-mudi yang sedang memerlukan pekerjaan. Saya juga berharap nantinya Bapak Ibu investor dapat mendukung saya untuk dapat meneruskan UMKM saya ini. Karena seperti yang kita tahu, bahwa dengan banyaknya UMKM yang ada di Indonesia tentu akan menjadi hal yang positif karena itu semua akan menjadi ciri bahwa masyarakat Indonesia ini kreatif dan banyaknya lowongan pekerjaan yang nantinya akan tersedia hingga akhirnya masyarakat dapat merasakan keuntungannya. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi email yang tertera. Terima kasih telah menonton video presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.